Buat kalian yang lagi nyari video tutorial bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y02s yang lupa kunci layar, sekaligus cara menghapus akun Google atau cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y02s dengan versi Androidnya 12 dan untuk tingkat patch keamanannya 1 Maret 2025 bisa kita lihat ya. Dan sejak video ini kita upload, ini adalah tingkat patch keamanan terbaru 1 Maret 2025 ya teman-teman ya. Belum ada atau tidak ada untuk tingkat patch keamanan terbaru atau update-annya ya. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini sistem ini sudah versi yang terbaru teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya. Simak terus, jangan di skip biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Oke, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman ya dengan channel kita Seni dan Teknologi. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke teman-teman ya, di video kali ini kita akan membuatkan lagi ya bagaimana cara mengatasi HP Vivo Y02s yang lupa kunci layar, sekaligus kita hapus untuk akun Google-nya ya teman-teman ya, atau cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y02s ya. Metode ini khusus untuk Vivo Y02s ya teman-teman ya. Kalau untuk Vivo lainnya kita belum pernah coba ya. Misalnya untuk Vivo tipe Y02 ya tanpa S ya teman-teman ya, kita belum pernah coba karena belum ada bahannya teman-teman ya. Dan sebenarnya HP ini normal ya, tidak lupa kunci layarnya dan tidak juga lupa untuk akun Google-nya teman-teman ya. Oke, namun di sini kita akan membuatkan tutorial lagi karena di uploadan kemarin tuh banyak yang komen mental ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, ini adalah sistem versi yang sudah terbaru saat video ini kita upload ya. Oke, sekarang kita cek dulu untuk tentang ponsel ya. Oke, bisa kita lihat di sini untuk tipenya ya. Nah, ini nama perangkat Vivo Y02s dengan versi Androidnya 12. Dan untuk tingkat patch keamanannya kita cek dulu, kita scroll ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat ya, untuk update keamanannya 1 Maret 2025 ya teman-teman ya. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya teman-teman ya. Saya harap jangan skip biar tidak gagal paham. Namun tentunya seperti biasa ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita anggap HP ini lupa kunci layar ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya kita tidak lupa untuk kunci layarnya teman-teman ya. Anggap saja kita lupa kunci layar. Selanjutnya HP-nya kita matikan langsung ya teman-teman. Oke, kita matikan dulu HP-nya. Selanjutnya kita masuk ke Vivo Fastboot ya. Caranya kita tekan tahan tombol power dan volume atas ya. Kita tekan tahan secara bersamaan tombol power dan volume atas seperti ini. Jadi pastikan tombol-tombolnya normal ya teman-teman ya. Oke, maka HP akan langsung masuk ke Vivo Fastboot. Selanjutnya kita turunkan menggunakan volume bawah, kita pilih recovery mode. Dan untuk OK-nya menggunakan tombol power, kita tunggu hingga HP-nya masuk ke Vivo Recovery ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, HP-nya masih loading ya. Kita tunggu sebentar lagi hingga masuk ke Vivo Recovery mode ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, setelah ada tampilan Vivo Recovery, selanjutnya langsung saja di sini kita pilih saja clear data ya teman-teman ya, pada sebelah kanan atas ya. Oke, kita pilih saja clear data. Nah, ini ya di tampilan Vivo Recovery. Selanjutnya kita pilih clear all data. Selanjutnya kita pilih OK ya. Jadi saya ingatkan ya teman-teman ya, jika kita melakukan metode ini semua data yang ada di HP akan hilang ya, baik itu kontak, foto, akun Google dan lain sebagainya akan hilang ya. Oke, kita tunggu masih proses web data. Nah, ini kita tunggu sebentar. Di sini prosesnya tidak lama ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi, udah full untuk prosesnya. Oke, yang lama itu nanti saat proses loading terakhir ya teman-teman ya, setelah kita restart nanti ya. Oke, clear it. Selanjutnya di sini kita pilih return dan kita pilih clear chassis, lalu kita pilih OK, maka dia langsung proses lagi. Bisa kita lihat di sini sudah selesai. Selanjutnya kita pilih return lagi teman-teman ya. Kita pilih return, selanjutnya kita pilih kembali, selanjutnya di sini kita pilih restart. Nah, ini oke, lalu kita pilih OK, maka di sini HP langsung restart ya teman-teman ya. Di sini prosesnya sangat lumayan lama, jadi pastikan HP kalian jangan sampai drop ya, sambil dicas nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, di sini kita percepat saja untuk prosesnya teman-teman ya, biar tidak kelamaan hingga ke tampilan verifikasi akun Google ya teman-teman ya. Oke, kita sambungkan ke jaringan WiFi, nanti langsung ke tampilan verifikasi akun Google ya teman-teman. Oke, kita percepat untuk proses loadingnya ya, biar tidak kelamaan.
Oke, setelah kita percepat akhirnya tampil tulisan hello seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita pilih bahasanya Indonesia, lokasinya Indonesia, dan kita sambungkan ke jaringan WiFi teman-teman ya. Karena untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google apa enggak teman-teman. Oke, bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok. Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman-teman ya. Oke, untuk memastikan kita percepat saja prosesnya, kita sambungkan ke jaringan WiFi ya. Lalu kita next saja teman-teman. Oke, kita percepat sedikit prosesnya. Oke, bisa kita lihat ya teman-teman ya, setelah kita percepat akhirnya ada tampilan verifikasi polite teman-teman ya. Karena di sini kasusnya lupa kunci layar, tentunya kita juga lupa ya teman-teman ya. Di pojok kiri atas masih ada ikon gambar gembok dan di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi ya teman-teman. Karena untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google ya. Selanjutnya kita pilih yang bawah, kita gunakan akun Google saya teman-teman ya. Oke, kita tunggu masih memeriksa info. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, verifikasi akun ya. Perangkat ini telah di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini teman-teman ya. Jika kita ingat email dan passwordnya tinggal kita loginkan saja, namun jika lupa tentunya kita harus menghapusnya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya, pokoknya disimak terus ya untuk cara menghapus akun Google atau cara bypass FTP akun Google pada HP Vivo Y02s ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di tampilan ini kita bisa pilih saja kembali terus ya hingga ke tampilan halo ya teman-teman ya. Oke, di tampilan ini langsung saja kita pilih kembali terus hingga ke tampilan halo. Pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini sudah kita sambungkan ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman ya. Dan di pojok kiri masih ada ikon gambar gembok, ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya. Oke, langsung saja kita pilih kembali terus hingga ke tampilan halo ya teman-teman ya. Oke, kita pilih saja kembali terus hingga ke tampilan halo saat paling awal ya teman-teman ya. Oke, nah ini selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang bawah ya teman-teman. Kita pilih pengaturan aksibilitas. Nah, ini yang bawah ya. Nah, ini kita pilih pengaturan aksibilitas. Selanjutnya di sini kita pilih tollback ya. Oke, kita pilih yang nomor 4 atau kita pilih tollback ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita pilih tollback dan kita aktifkan tollbacknya. Kita centang pada gunakan tollback ya teman-teman. Nah, ini kita centang. Selanjutnya di sini tollback sudah aktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita gariskan huruf L terbalik dengan cepat, jangan terputus ya teman-teman. Oke, nah seperti ini. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Kita gariskan huruf L terbalik dengan cepat. Nah seperti ini. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Kita ketuk 2 kali yang paling atas ya. Saat aplikasi digunakan kita izinkan, kita ketuk 2 kali, maka akan ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya nanti di sini kita ketuk 2 kali pada gunakan perintah suara, lalu kita ucapkan Google Assistant ya teman-teman ya. Jika gagal kalian bisa ulangi hingga beberapa kali seperti dalam video ini ya. Kita mengalami kegagalan namun kita coba terus hingga berhasil ya teman-teman. Oke, pastikan sekeliling kita tidak berisik ya teman-teman, dan pastikan mic juga di HP ini normal ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Google Assistant. Google Assistant. Google Assistant. Google Assistant. Google Assistant. Oke, setelah ada tampilan seperti ini kita nonaktifkan dulu tollbacknya. Caranya kita tekan tahan secara bersamaan volume atas dan bawah. Oke, kita tekan tahan secara bersamaan ya, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih aktifkan ya, ini notifikasi tollback. Selanjutnya kita ulangi lagi ya teman-teman, kita tekan tahan lagi volume atas dan bawah. Oke, maka di sini tollback sudah nonaktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita ketikkan saja easy share ya teman-teman ya. Di tampilan keyboard ini kita pilih keyboard. Selanjutnya kita ketikkan easy share, lalu kita pilih kirim atau tanda panah pada pojok kanan ya. Oke, nah ini kita ketikkan easy share. Selanjutnya kita pilih kirim ya teman-teman, atau pojok kanan bawah ini ya teman-teman. Oke, nah ini ya kita pilih tanda panah ini, maka kita akan dibawa ke tampilan easy share ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar. Selanjutnya di sini kita centang pada easy share-nya ya. Nah ini kita centang. Nah yang sebelah kiri ini, selanjutnya kita pilih setuju. Oke, maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Selanjutnya kita geser ke kanan ya. Nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih mulai. Selanjutnya ada tampilan seperti ini. Di sini kita pilih yang bawah ya teman-teman. Kita pilih phone clone pada tampilan ini ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih yang bawah. Ini adalah perangkat baru. Oke, kita pilih yang bawah ya teman-teman ya. Nah ini
Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Di sini kita membutuhkan satu HP pembantu. Jika kita menggunakan Android, kita pilih yang atas. Jika iPhone, kita pilih yang bawah ya teman-teman ya. Karena di sini kita menggunakan HP Samsung, berarti kan Android ya. Jadi di HP Vivonya kita pilih yang Android ya teman-teman ya. Oke, langsung saja di sini kita pilih Android atau yang atas. Maka akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih mulai. Kita izinkan yang atas, kita izinkan lagi, kita izinkan terus. Oke, maka akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di HP Vivo Y02s ini kita standby kan, kita geser dan kita buka pada HP pembantu, atau di sini kita menggunakan HP Samsung ya teman-teman ya. Saran saya untuk HP pembantunya kalian bisa gunakan HP Vivo, Xiaomi ataupun Samsung ya teman-teman ya. Jangan Realme ataupun Infinix karena kita coba gagal ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di HP Samsungnya kita downloadkan dua aplikasi teman-teman ya, yaitu aplikasi Easy Share dan Activity Launcher. Oke, kita ketikkan dulu Easy Share-nya ya. Nah, seperti ini pengetikannya, jangan sampai keliru. Kita klik saja, kita tunggu. Bisa kita lihat, pastikan di bawah tulisan Easy Share ini atau logonya dan di sampingnya ada PT Vivo Mobile Indonesia teman-teman ya. Langsung saja kita install. Selanjutnya untuk aplikasi kedua kita downloadkan Activity Launcher ya teman-teman ya. Oke, kita ketikkan saja Activity Launcher atau ACT teman-teman ya, biasanya sudah keluar. Nah, ini bisa kita lihat ya, Activity Launcher. Langsung saja kita download. Di sini untuk ukurannya sangat kecil sekali, jadi sangat cepat untuk proses downloadnya. Oke, langsung saja kita download untuk Activity Launchernya. Nah, ini kita install, kita tunggu hingga keduanya berhasil terdownload ya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, jadi pokoknya disimak terus ya teman-teman ya, jangan di skip biar tidak gagal paham karena ini prosesnya sangat panjang sekali ya. Kita tunggu, masih proses download ya, kita tunggu hingga selesai downloadnya. Oke, kita tunggu hingga Activity Launcher dan Easy Share-nya sudah terdownload ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, pokoknya disimak terus teman-teman ya. Bisa dilihat untuk Easy Share-nya sudah terdownload. Kita tunggu hingga Activity Launcher-nya juga terdownload ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sudah terdownload untuk Activity Launcher-nya. Selanjutnya langsung saja kita buka Easy Share-nya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu, kita buka dulu untuk Easy Share-nya teman-teman ya. Yang Activity Launcher-nya nggak usah teman-teman ya, jadi kita buka hanya Easy Share-nya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka pada Easy Share-nya ya. Oke, kita tunggu. Selanjutnya di sini kita pilih setuju ya. Di tampilan Easy Share ini kita pilih saja setuju. Kita tunggu, masih loading. Kita pilih setuju lagi ya, pokoknya kita izinkan saja terus. Selanjutnya di sini ada tampilan seperti ini, kita pilih phone clone. Selanjutnya kita klik pada tampilan biru, kita pilih tetapkan sekarang. Selanjutnya kita centang atau kita izinkan, kita pilih kembali. Oke, kita pilih tetapkan sekarang lagi. Oke, selanjutnya kita centang lagi, kita pilih kembali lagi, kita klik lagi. Selanjutnya kita pilih mengerti. Selanjutnya kita izinkan terus. Oke, maka akan ada tampilan kamera pemindah seperti ini. Di sini kan di HP Vivo kan ini kamera pemindah ya. Jadi di HP Samsungnya atau HP pembantu kita pilih beralih sekarang ya teman-teman ya. Kita pilih yang paling bawah ini. Bisa kita lihat ya, kita pilih beralih sekarang yang paling bawah. Jadi posisi HP pembantu ini harus berbentuk barcode atau QR ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita scankan saja teman-teman ya, di HP Vivonya. Tinggal kita scankan saja ke HP pembantu. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu hingga fokus. Oke, nah ini bisa kita lihat di sini sudah tersambung. Biasanya di tampilan ini untuk pertama kali ini biasanya akan terputus ya teman-teman ya. Jika nanti terputus kita ulangi lagi ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di sini langsung proses, kita tunggu hingga selesai. Kalau di HP kalian tidak terputus itu alhamdulillah. Bisa kita lihat di sini terputus ya teman-teman ya. Jika terputus ya kita ulangi lagi masuk ke tadi ya teman-teman ya, ke tollback ya. Atau jika masih ada tampilan seperti ini kita ketikkan lagi Easy Share. Oke. Waduh, tertekan keluar ya teman-teman ya. Jadi jika tertekan keluar seperti ini kita harus masuk lagi, sama seperti tadi caranya kita gunakan tollback ya teman-teman ya. Lalu masuk lagi kita cari Easy Share ya teman-teman ya. Oke, kita percepat sedikit untuk prosesnya biar tidak kelamaan. Untuk cara masuknya sama seperti video yang pertama tadi ya, kita masuk ke Easy Share via tollback seperti tadi ya teman-teman. Oke, kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan ya. Intinya sama seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, kita sambungkan lagi seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, setelah terbuka untuk Easy Share-nya selanjutnya sama seperti tadi teman-teman ya. Untuk di HP Vivo Y02-nya kita pilih clone phone dan kita pilih yang bawah, ini adalah perangkat baru. Selanjutnya kita pilih Android. Oke, kita tunggu. Di sini kan tampilannya barcode ya teman-teman ya. Jadi kita rubah ke tampilan kamera pemindah. Nah, seperti ini kita pilih yang paling bawah ya, kita pilih beralih sekarang ya teman-teman ya. Untuk di HP Vivo-nya ya. Oke, kita pilih yang paling bawah ini beralih sekarang, maka dia berubah menjadi kamera pemindah. Selanjutnya untuk di HP Samsungnya kita pilih hubungan lagi ya.
maka akan ada tampilan seperti ini. Kita rubah menjadi tampilan QR, kita pilih beralih sekarang yang paling bawah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita scankan saja di HP Vivo nya teman-teman ya. Nah seperti ini, sama seperti tadi caranya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini sudah proses menyambungkan lagi. Di sini kita tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman ya. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya di HP pembantu atau Samsungnya kita pilih mengerti ya. Oke, kita pilih mengerti. Selanjutnya kita pilih izinkan. Kita izinkan terus. Kita izinkan lagi. Kita izinkan lagi. Oke, kita izinkan terus, maka langsung proses membaca data yang ada di HP Samsung ya. Selanjutnya di sini kita hilangkan centang pada pojok kanan atas ya teman-teman. Kita hilangkan centangnya. Selanjutnya kita pilih aplikasi. Selanjutnya kita centang pada peluncur aktivitas atau activity launcher yang kita download tadi teman-teman. Oke, kita centang. Selanjutnya kita pilih OK. Nah ini ya teman-teman ya di HP Samsungnya. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Selanjutnya kita pilih mulai pengkloningan, maka dia langsung proses mengirim data ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini prosesnya sangat cepat sekali karena memang ukurannya sangat kecil ya. Oke, selanjutnya di HP Samsungnya, di sini tugasnya untuk sementara sudah selesai, kita geserkan dulu dan kita bisa fokus pada HP Vivo nya teman-teman. Oke, selanjutnya di tampilan HP Vivo akan ada tampilan seperti ini. Kita pilih yang ikon gambar jam ya pada pojok kanan atas. Nah ini ya teman-teman ya. Oke, kita pilih yang pojok kanan atas atau gambar jam ini. Oke, kita klik saja. Selanjutnya kita pilih aplikasi. Selanjutnya kita pilih buka pada peluncur aktivitas atau activity launcher yang kita download tadi teman-teman. Oke, kita buka saja pada aplikasi peluncur aktivitas ini ya teman-teman ya. Nah ini kita pilih saja buka. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih OK pada sanggahan, maka dia langsung proses memuat data aplikasi yang ada di HP Vivo ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Kita percepat sedikit. Oke, setelah prosesnya selesai maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita cari penyiapan Android ya teman-teman. Kita scroll ke bawah, kita cari huruf P. Oke, kita cari huruf P penyiapan Android. Oke, nah ini teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih sebelah kiri panah ya. Panah sebelah kiri kita pilih. Oke, nah ini kita klik maka akan ada tampilan banyak seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita cari penyiapan Android yang tidak ada ikon gemboknya teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah, kita cari penyiapan Android, ada 2 biji teman-teman ya. Oke, kita cari terus penyiapan Android. Oke, kita scroll. Nah ini teman-teman ya, di sini ada 2 ya teman-teman ya, penyiapan Android yang atas dan yang bawah. Selanjutnya yang harus kita pahami di sini ada 3 tahapan ya teman-teman ya. Yang pertama nanti kita klik penyiapan Android yang atas, selanjutnya dia akan mental keluar, lalu kita masuk lagi via tollback seperti tadi hingga masuk ke tampilan seperti ini lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya kedua kita pilih penyiapan Android yang bawah, maka dia akan mental lagi, dan selanjutnya kita pilih penyiapan Android yang atas untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Oke, jadi 3 kali dia mental keluar, lalu kita masuk lagi via tollback seperti tadi lagi teman-teman ya, hingga ketampilan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita pilih penyiapan Android yang atas, selanjutnya dia langsung mental keluar seperti ini. Selanjutnya kita masuk lagi via tollback. Namun sebelum lanjut kita ke tampilan tollback atau Google Assistant, bisa kita lihat di sini untuk sambungan WiFi atau hotspotnya terputus ya teman-teman ya. Jadi di sini WiFi atau hotspot terputus ya teman-teman ya. Jadi untuk mengucapkan Google Assistant tadi kita harus menyambungkan dulu ke jaringan WiFi lagi teman-teman. Oke, kita pilih kembali lagi hingga ke tampilan WiFi dan kita sambungkan lagi, nanti akan masuk ke tampilan tollback, lalu kita ucapkan Google Assistant ya. Jadi saat pengucapan Google Assistant kita harus tersambung ke jaringan WiFi atau hotspot ya teman-teman. Oke, bisa kita lihat di sini sudah tersambung. Selanjutnya kita percepat, kita ucapkan Google Assistant dan kita ketemu lagi ke tampilan Easy Share tadi teman-teman ya, atau penyiapan Android tadi ya. Oke, kita percepat. Oke, kita sudah berada di tampilan penyiapan Android. Selanjutnya kita cari penyiapan Android. Tadi kan yang atas ya teman-teman ya. Sekarang kita pilih yang bawah ya, penyiapan Android yang bawah. Nah ini kita pilih yang bawah ya untuk keduanya. Oke, kita pilih yang bawah, penyiapan Android yang bawah, maka dia nanti akan mental lagi teman-teman ya. Oke, tadi yang atas, sekarang kita pilih yang bawah. Selanjutnya di sini akan ada tampilan seperti ini, kita klik saja. Oke, selanjutnya akan ada tampilan belum masuk seperti ini, kita pilih saja siapkan ponsel, maka dia langsung keluar lagi seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang ketiga sama seperti tadi, kita masuk lagi via tollback. Oke, di sini untuk WiFi-nya masih terhubung ya teman-teman ya, jadi aman. Langsung saja kita ucapkan lagi, kita percepat lagi hingga ketampilan penyiapan Android. Kita lakukan yang ketiga ini ya teman-teman ya. Jangan lupa kita ucapkan Google Assistant. Jika gagal kalian bisa ulangi lagi hingga berhasil. Kita percepat sedikit hingga ketampilan penyiapan Android. Oke, kita sudah berada di tampilan penyiapan Android. Kalau yang pertama tadi kita pilih yang atas, yang kedua kita pilih yang bawah, dan ini yang ketiga kita pilih yang atas lagi teman-teman ya. Oke, maka akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih saja mulai. Oke,
Selanjutnya masih menyiapkan ponsel, kita tunggu. Di sini kita bisa pilih lewati saja di tampilan ini ya. Oke, kita pilih lewati, kita tunggu masih menyiapkan ponsel. Oke, di sini kita pilih saja berikutnya. Di sini kita pilih lagi berikutnya. Kita tunggu masih loading. Oke, masih memeriksa info. Di sini bisa kita lihat, di sini kita pilih yang bawah, gunakan akun Google saya. Selanjutnya kita pilih berikutnya. Selanjutnya kita pilih berikutnya lagi. Selanjutnya akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya, verifikasi ponsel Anda V2221 ya teman-teman ya, 845 ya. Selanjutnya di sini akan kita ambil lagi HP pembantu atau HP Samsung tadi teman-teman ya. Ini kita geser dulu. Selanjutnya di tampilan HP pembantu atau HP Samsung ini kita buka di Google ya teman-teman ya, di tampilan awal Google. Oke, kita close dulu ini untuk tampilannya. Selanjutnya di sini kita bisa langsung ketikkan di tampilan Google di tampilan awal seperti ini teman-teman ya. Kita langsung bisa ketikkan di sini, atau jika di tampilan HP kalian tidak ada untuk tampilan depan seperti ini, kita bisa buka aplikasi Google di sini ya teman-teman ya. Oke, jika di tampilan HP kalian ada untuk di tampilan depan seperti ini, kita bisa ketikkan langsung di sini ya teman-teman ya. Selanjutnya di Google ini kita ketikkan saja langsung setup my device ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru untuk pengetikannya, setup my device ya teman-teman ya. Oke, setup my device bisa kita lihat di sini sudah tampil. Nah, ini kita dekatkan dulu ya. Nah, ini pengetikannya seperti ini teman-teman ya, setup my device. Selanjutnya langsung saja kita klik. Oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu, maka akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita pilih berikutnya ya teman-teman ya. Nah, ini kita pilih berikutnya. Selanjutnya dia langsung proses mencari perangkat ya teman-teman ya. Kita tunggu hingga keduanya saling terhubung. Oke, namun ternyata kamera kita berhenti untuk merekamnya ya. Jadi langsung tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke, jika berhasil akan tampil seperti ini jika berhasil terhubung. Selanjutnya di sini langsung saja kita pilih berikutnya teman-teman ya, di HP Samsungnya atau di HP pembantunya kita pilih saja berikutnya ya. Oke, maka selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Selanjutnya di sini kita pilih saja salin ya teman-teman ya, di HP Samsung atau di HP pembantunya kita pilih saja salin. Kita tunggu keduanya masih proses menyalin akun Anda teman-teman ya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, masih menyalin data. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di tampilan HP Vivo akan ada tampilan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kita harus tahu password akun Google di HP Samsung atau di HP pembantu itu teman-teman ya. Jadi pastikan kita tahu password akun Google-nya teman-teman ya, atau Gmail-nya teman-teman ya. Oke, jika kita tidak tahu password dari akun Google yang ada di HP Samsung atau di HP pembantu, kita nggak bisa lanjut ya teman-teman ya. Misalnya di HP Vivo-nya ini ya teman-teman ya. Oke, misalnya di HP Vivo-nya ini kita pilih jangan salin, dia langsung mental dan kita akan memulai dari awal lagi teman-teman ya. Oke, kita contohkan di sini ya teman-teman ya. Untuk misalnya di HP Samsungnya kita nggak tahu emailnya atau passwordnya, kita pilih jangan salin, maka dia langsung mental keluar lagi ke tampilan verifikasi akun Google ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya kita pilih jangan salin ya. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini yang di HP Samsung atau di HP pembantu dia langsung posisi seperti itu, dan di HP Samsungnya di tampilan verifikasi akun Google teman-teman ya. Jadi pastikan kita tahu caranya ya. Oke, di sini kita masuk lagi sama seperti tadi teman-teman, kita via Talkback dan kita ucapkan Google Assistant hingga ketampilan masukkan password akun Google HP Samsung atau akun Google HP pembantu ya teman-teman. Oke, kita percepat hingga ketampilan tadi ini teman-teman ya, atau masukkan password dari HP pembantu ya teman-teman ya. Kita percepat prosesnya hingga ketampilan tadi ya. Oke, kita sudah berada di tampilan ini lagi teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita masukkan password Gmail di HP Samsung atau HP pembantu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan passwordnya teman-teman ya. Jadi pastikan kita tahu passwordnya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita pilih masuk, maka dia langsung proses menyalin akun Anda ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini masih proses ya teman-teman ya. Oke, nah ini masih proses, kita tunggu sebentar. Oke, menghubungkan ke perangkat lama ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar lagi, masih proses. Lanjutkan penyiapan di V2221. Kita tunggu hingga prosesnya selesai teman-teman ya, masih menyalin data. Oke, kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat di sini selanjutnya di HP Vivo-nya ada tampilan seperti ini. Kita pilih saja jangan salin, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting akun Google-nya sudah masuk ke sini ya. Oke, di sini bisa kita pilih jangan salin. Selanjutnya kita pilih jangan salin. Oke, kita tunggu, masih proses mendapatkan info akun. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, layanan Google. Selanjutnya di sini kita scroll dan kita pilih setuju. Oke, kita tunggu. Bisa kita lihat di sini untuk atur kunci layar, kita bisa lewati saja untuk kunci layarnya.
kita lewati saja, kita tunggu lagi. Oke, bisa kita lihat di HP Samsung langsung keluar di sini tugasnya sudah selesai untuk HP Samsung atau HP pembantunya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa fokus pada HP Vivo Y02s nya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita pilih lewati saja, jika tidak perlu kita lewati saja. Oke, kita bisa lewati saja yang tidak penting ya teman-teman ya. Kita tunggu masih proses di sini. Selanjutnya kita pilih lain kali. Oke, masih menyiapkan ponsel Anda, kita tunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar, masih proses ya teman-teman ya. Kita taruh saja. Oke, pokoknya disimak terus, jangan di skip ya biar tidak gagal paham karena ini prosesnya sangat lumayan panjang sekali ya. Oke, bisa kita lihat ini adalah penampilan awal dari HP Vivo Y02s setelah kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya. Jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya, karena prosesnya sangat lumayan panjang sekali teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bisa hapus pada activity launcher atau penyiapan Android yang tadi kita download ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di tampilan ini ya. Nah, ini kita tekan tahan, kita tekan dan tahan, selanjutnya tinggal kita pilih uninstall atau kita hapus saja ya teman-teman. Oke, jadi seperti inilah teman-teman ya cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y02s atau bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y02s ya teman-teman ya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Jika takut HP pembantunya nyambung di sini untuk akun Google-nya, kalian bisa reset saja teman-teman ya. Oke, gitu saja teman-teman ya. Di sini kita sudah bisa meresetnya teman-teman ya. Jika kita takut HP pembantunya masuk di sini untuk data-datanya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya cara bypass FRP pada HP Vivo Y02s. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Monggo di share video ini ke teman kalian atau saudara kalian atau sosial media kalian ya, agar lebih banyak yang tahu untuk cara bypass FRP akun Google pada HP Vivo Y02s ya teman-teman ya. Gitu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.